Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan presentasikan tentang manfaat gelombang elektromagnetik dan juga dampak gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan manfaat dan juga dampak dari gelombang elektromagnetik, saya akan menjelaskan dulu pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, atau dapat diartikan bahwa gelombang ini dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Nah, contohnya yaitu adalah luar angkasa. Gelombang elektromagnetik yang dapat merambat pada ruang hampa terdiri dari medan listrik dan juga medan magnet yang merambat tegak lurus. Nah, selanjutnya yaitu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari 7 jenis. Nah, yang pertama yaitu adalah gelombang radio. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Yang ketiga sinar inframerah. Dan yang keempat cahaya tampak. Kelima sinar UV atau ultraviolet. Keenam sinar X dan ketujuh sinar gamma. Nah, di antara ketujuh spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpanjang atau terbesar yaitu adalah gelombang radio, dan yang memiliki frekuensi terbesar yaitu adalah sinar gamma. Langsung saja kita akan membahas tentang materi inti dari presentasi ini, yaitu manfaat dan juga dampak gelombang elektromagnetik. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara, yang sering dikenal sebagai sebutan radio. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan sebagai pemanas makanan. Nah, bisa juga digunakan sebagai perantara komunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah biasanya digunakan pada bidang medis. Digunakan sebagai terapi fisik, seperti untuk menyembuhkan cacar. Dapat juga digunakan sebagai fotografi pemetaan sumber daya alam. Nah, ternyata tidak hanya itu saja. Sinar inframerah juga dapat digunakan pada remote control. Keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki beberapa manfaat, seperti pada bidang telekomunikasi, yaitu untuk menyalurkan suara, gambar, ataupun sinyal. Nah, selain itu juga digunakan pada bidang kedokteran, yaitu untuk alat diagnosis suatu penyakit. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan sebagai proses fotosintesis tumbuhan. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata sinar ultraviolet juga digunakan untuk pembentukan vitamin D dan untuk membunuh kuman dan beberapa penyakit. Yang keenam, sinar X. Sinar X pada bidang medis digunakan untuk memotret bagian organ-organ dalam tubuh. Dan tidak hanya itu saja, ternyata juga digunakan untuk pemeriksaan barang-barang di bandara. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma digunakan sebagai sterilisasi beberapa bahan atau barang. Dan pada bidang medis juga digunakan untuk terapi kanker. Dampak gelombang elektromagnetik. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Namun, selain memiliki manfaat, ternyata gelombang ini juga berdampak negatif atau berbahaya bagi makhluk hidup dan kehidupannya. Penggunaan gelombang elektromagnetik yang berlebihan dapat mengakibatkan beberapa gangguan dan tentunya berbahaya bagi kehidupan. Karena hal ini disebabkan oleh radiasi yang dihasilkan atau ditimbulkan dari gelombang elektromagnetik. Bahaya gelombang radio. Kita sering sekali menggunakan pemakaian handphone, bisa saja itu secara berlebihan. Ternyata radiasi handphone bisa mengakibatkan beberapa gangguan pada otak. Misalnya dapat mengakibatkan kanker otak, kemudian merasakan sakit kepala, kelelahan, bahkan hilang memori. Tidak hanya itu saja, ternyata bisa mengakibatkan menurunnya atau hilangnya konsentrasi, serta merusak sistem kekebalan tubuh. Kedua, bahaya gelombang mikro. Radiasi dari microwave dapat menimbulkan efek samping seperti stres pada kimia saraf otak. Kemudian yang ketiga yaitu bahaya sinar inframerah. Sinar inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga sekalipun sorotan inframerah mengenai mata kita akan dapat mengakibatkan kebutaan. Yang keempat, bahaya cahaya tampak, misalnya cahaya tampak pada penggunaan laser. Hal ini dapat berdampak negatif, karena apabila laser sampai mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, terutama pada bagian makula.
Kelima, bahaya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat mengakibatkan kerusakan kulit, dan apabila itu berlangsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit. Selain itu juga pada tumbuhan dapat menyebabkan beberapa jenis tumbuhan akan tumbuh lambat. Yang keenam, sinar X. Sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah bahaya dari sinar gamma. Sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan dan juga dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.